watak dan karakter yang melekat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia sudah disampaikan oleh pengamat teroris dari benua Kangguru, Australia. Tidak ada umat Islam terbaik di dunia ini kecuali umat Islam Indonesia. Betul apa betul? Ya apa ya? Tidak ada yang paling toleran, tidak ada yang paling konsekuen, sukses dalam menjalankan kehidupan iman Islam kecuali Indonesia. Cuman anehnya, selawat dan taslim akan jadinya kita aturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, panitia penyelenggara tabligh akbar bekerjasama dengan Badan Kemakmuran Masjid Darussalam Kota Rusmawi. Tujuan kita berkumpul di sini di momen yang sangat tepat, di mana kita melaksanakan peringatan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan kita pada satu generasi melangkah pada generasi berikutnya dalam setiap peradaban hidup umat manusia, dari manusia pertama yang Allah hadirkan di permukaan bumi ini. Setiap generasi umat manusia memiliki problematika yang berbeda-beda, baik dalam problematika individu, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka di antara setiap generasi manusia itu dihadirkan satu sosok untuk memimpin generasi manusia itu sendiri. Dalam jumlah yang kita ketahui menurut catatan historik sejarah, jumlah manusia yang diutus untuk memimpin manusia sampai pada hari ini ada 124.000. Siapa mereka? Mereka diberi pangkat dan gelar sebagai nabi dan rasul. Dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah untuk menjalankan misi dan ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, 123.999 nabi gagal. Hanya satu nabi yang berhasil, Sayyidul Anbiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari gambaran ini ibu bapak dapat membayangkan betapa berat, betapa keras pergulatan, tanggung jawab, beban mulia yang diembarkan Allah di pundak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah penduduk yang ada di bumi ini 8 miliar lebih. Umat Islam jumlahnya tidak separuh, hanya 1,7 miliar. Setiap nabi yang diutus oleh Allah, tidak ada satupun nabi yang bertahan memimpin generasi pertama. Termasuk nabi yang pertama gagal, Adam alaihissalam. Gagal, gak mampu Adam menjalankan amanah mulia yang diembankan Allah di pundak. Yang terakhir gagal Nabi Isa alaihissalam. Komunitas jamaah pengikut umat Nabi Isa terdiri dari 4 golongan. Golongan yang pertama adalah fakir miskin, golongan yang kedua adalah du'afa, golongan yang ketiga adalah yatim piatu, golongan yang keempat orang-orang yang dirundung dengan berbagai macam sakit penyakit.
pengikut Nabi Isa 12 orang. 8-nya dieksekusi mati di Yerusalem dengan cara disalib, kepala di bawah, kaki di atas. 4-nya lari menghindar ke dalam gua, ditidurkan oleh Allah beserta seekor anjing selama 309 tahun. Keluar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka terbitlah kitab yang namanya Ashabul Kahfi. Sejarah ini merupakan sebuah pengetahuan untuk ibu bapa dapat memahami dengan baik tentang Islam. Artinya apa? Cara penerimaan, cara mengamalkan, cara merealisasikan, cara mengejawantahkan iman Islam antara ibu bapa dan saya beda. Ibu bapa mendapatkan iman Islam, apalagi dalam tanda petik orang Aceh, dikenal sebagai gerbang Darussalam, satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan sistem kehidupan, sistem pemerintahan secara syariat Islam. Beda dengan saya, cara penerapannya pun beda. Ini baru provinsi Aceh, belum Jawa, belum Kalimantan, belum Sulawesi, belum Sumatera, belum Riau. Dan secara kontekstual, sistematis, praktik, teologis, saya tukang keliling Indonesia, jadi paham betul praktik yang diejawantahkan umat Islam di Indonesia. Karena saya tahu Lok Sumawe ini bukan tempat yang baru bagi saya. Sudah pernah saya berdakwah, sering datang ke Aceh tahun 2011, kemudian kemarin juga tahun 2018. Watak dan karakter yang melekat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia sudah disampaikan oleh pengamat teroris dari benua Kangguru, Australia. Tidak ada umat Islam terbaik di dunia ini kecuali umat Islam Indonesia. Betul apa betul? Ya apa ya? Tidak ada yang paling toleran, tidak ada yang paling konsekuen, sukses dalam menjalankan kehidupan iman Islam kecuali Indonesia. Cuman anehnya hari-hari terakhir ini kok kita dituduh umat Islam. Ada apa ini? Di belakang ruang kecil tadi di belakang ada bapak tegur atau panitia pakai peci taruh bineka Garuda Pancasila, logo burung Garuda. Ustadz itu NKRI saya bullshit, mengkosong. Tidak ada itu. Semua kita cinta kepada Indonesia. Bagus. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika sudah menjiwai dalam sistem kehidupan orang Indonesia. Para politikus saja yang memakai kalimat yang keliru, Pancasila final. Ini nggak pernah olahraga. Di olahraga ada last two, ada last one, betul? Final belum finish, final to the finish. Sudah percakapan dalam ruang publik terkait dengan jejak rekam politik tidak bisa dibawa dalam konteks perjalanan suci keyakinan. Artinya begini, situasi yang sedang terjadi di Indonesia ini, Islam pada umumnya karena meletakkan dasar fondasi keislamannya dari awal memang sudah salah.
Ini bangunan ini kan belum jadi, tapi kelihatannya beton-beton yang ada ini, insya Allah satu tiang ini pun mungkin ada beratnya 2 ton. Mampu dia menopang atap yang di atas, kuat, kokoh kelihatannya. Bukan tiada yang kokoh, pondasinya insya Allah kokoh. Nah sekarang persoalannya mengkonstruksi dan destruksi, membangun dan menghancurkan bangunan ini. Mana yang lebih mudah? Menghantam tembok dindingnya, tiang-tiangnya, atau kita gali dari pondasi? Mana yang lebih mudah? Gali dari pondasi atau kita hantam temboknya? Memukul, merobohkan temboknya, maka memerlukan waktu yang lama. Bisa jadi 1 tahun, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, barulah bangunan ini roboh, temboknya kekal begini. Cara salah satunya robohkan dari dasar. Di mana tiang rajanya? Di mana pondasinya? Pokok dia karena pondasinya kuat. Gak ada orang bangun rumah langsung tanam tiang, gak ada itu. Dasar dibangun dulu. Memang cara membangunnya sudah salah dari awal. Oh, saya kadang-kadang merenung, duduk diam habis ceramah, pantasan aja ada orang Islam yang munafik, pantasan aja ada orang Islam yang murtad, pantasan aja ada orang Islam yang lalai menjalankan perintah Allah. Cuma lipstick, mengaku Islam tapi suka mengganggu Islam. Mengaku Islam tapi suka menyakiti saudara mengaku Islam tapi suka menganiaya bahkan membunuh saudara ini yang membuat kita Islam di Indonesia ini kalau bangunan sudah miring sebentar lagi roboh. Timur Tengah sudah roboh. Bukan cuma roboh, Timur Tengah sudah berantakan. Momen inilah kita akan menata kembali fondasi keislaman kita. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz, saya cuma mantan kafir alias mantan peroboh bangunan Islam. Dosa saya luar biasa. Saya akan bangun umat Islam. Bapak Ibu tidak akan tahu tentang Nabi Muhammad, tidak akan tahu Bapak Ibu tentang siapa Ahmad bin Abdullah kalau ibu bapak tidak tahu siapa Nabi Isa. Kadang-kadang cerita tentang Nabi Isa dikaburkan dalam Islam. Sudah dikaburkan, ada juga ulama munafik yang mencoba menipu umat Islam lalu mengatakan agama kita sama kok dengan Kristen. Kristen itu kan Nabi Isa. Orientalis Barat bersekutu dengan ulama munafik. Antum pikir di Islam ini nggak mau? Justru Nabi menyuruh kita untuk waspada dengan ulama-ulama seperti itu. Ihsaru salasa asnafin dengan nasi wahum. Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul qafilun, ulama yang lalai. Padahal untuk menertibkan dunia ini dibutuhkan ilmu para ulama. Qiwamun dunia bi arba'ati asar, tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama'i. Di sisi yang lain waspada. Kalau di Indonesia saya mau terus terang, ini yang ditujukan kepada ulama-ulama yang kemudian dari ulama berubah jadi politikus. Dari ulama berubah menjadi umaro. Padahal ulama dan umaro adalah mitra.
Saya duduk di belakang, ada dari wali kota, ada dari polsek, ada dari Nandi, ada dari tentara, ada dari polisi. Nah, ini mitra. Artinya apa? Konsisten sebagai mitra. Ulama tetap ulama, umaro tetap umar. Kalau ulama sudah jadi umaro, umaro sudah jadi ulama, ini yang fatal. Khutbah Jumat pun kocar kacir. Ya, bangsa kita ini kan sama dengan seorang mu'alaf baru masuk Islam. Saya bukan mu'alaf ya. Oh enggak, saya nggak pernah mengaku saya mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Dalam kamus besar lebih kamus Arabik, dalam kamus besar bahasa Arab, mu'alaf artinya orang yang dibujuk hatinya. Saya nggak ada yang bujuk. Saya, istri dan 3 orang anak mendapatkan Islam dengan cara yang berbeda seperti Bapak Ibu. Beda dengan cara Bapak Ibu. Kami mendapatkan Islam dengan segala macam pengorbanan jiwa dan raga. Teruji keislaman kami. Mampu meninggalkan jabatan, mampu meninggalkan family, mampu meninggalkan sanak keluarga, nasab kami tinggalkan demi kecintaan kepada Islam. Ibu bapak sudah tidak ada pengorbanan, merusak dah tahu mah malu. Makanya mesti dikasih malu oleh mantan-mantan kafir. Kau ngaku Islam, kau cubit-cubit Islam. Dah tahu malu kau. Orang Islam suka hancurkan Islam berarti lebih kafir daripada kafir. 13 tahun Yahya Waloni begini-gini modelnya, gak pernah berubah. Kenapa saya gak pernah berubah? Karena saya bukan bulon. Saya bukan gurita. Gurita di laut, batu putih dari putih, batu merah dari merah, batu biru dari biru, batu hitam dari hitam. Kalau ibu bapak buka mulut, lidah kita satu. Tapi kalau lidah ular bercabang. Banyak lidah ular di sekitar kita ini. Hari ini bicara A, besok dari B. Orang jangan begitu kawan. Kalau dari manusia, dari pertama bicara A sampai masuk ke liang kubur tetap itu orang. Kenapa begini? Cara penerimaan kita beda. Ibu bapak tidak akan paham Nabi Muhammad kalau tidak paham Nabi Isa alaihissalam. Apa alasannya? Karena satu-satunya Nabi yang menyampaikan akan datang Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam. Kampung yang kecil, hiduplah seorang wanita soleha. Dikisahkan dalam syair kitab Yahudi, Tenah, Torah, dan Diim, Ketubi, atau dipersingkat kitabnya syair Talmud Yahudi. Wanita ini pandai menjaga sholat 2 waktu. Wanita ini juga di samping pandai menjaga ibadah sholatnya, dia juga pandai menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang wanita. Dikisahkan dalam kitab Talmud, Maryam itu tidak pernah nampak kuku jari tangannya, bahkan kuku kakinya yang tampak hanya kedua kelopak mata. Berarti Maryam menggunakan kadar di Indonesia dilarang. Saya kan sudah bilang beda kita Pak. Makanya saya tak mau aku mualaf. Mualaf orang yang dibujuk hatinya. Saya istri dan 3 orang anak masuk Islam, tak ada yang bujuk.
May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa, kata Allah, yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin. Orang yang mendapat petunjuk disebut muhtadin. Orang yang keluar dari Islam disebut murtadin. Bukan yang masih Islam malah, bukan. Mu'alaf itu di Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan, wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman kepada Allah. Tapi di Quran surah An-Nur lain lagi, laqad arsalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Itulah kami. Laqad arsalna ayatin mubayyinatin. Mendapatkan Islam dengan referensi keilmuan yang jelas terkait dengan dasar keislaman, pondasi tauhid. Dari mana pondasinya? La ilaha illallah. Mengapa mengucapkan la ilaha illallah? Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap pondasinya. Tidak hanya la ilaha illallah waktu mau kawin, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah karena tetangganya Islam mau masuk Islam. Enggak begitu. Islam tidak membutuhkan kuantitas, Islam membutuhkan kualitas. Makanya kalau ada orang Eropa masuk Islam, darah orang-orang bodoh, para saintis, kaum jenius, orang-orang terpelajar, kompetensi, kemampuan intelektual mereka di atas rata-rata. Orang yang murtad dari Islam hanya dua persoalan, kalau nggak Indomie satu bungkus, waras satu ini. Amin ya Rabbal. Mulia agama ini. Jerman satu distrik masuk Islam. Amerika di Masjid Indonesia Muslim Community Al-Hikmah Moscow di New York. Setiap hari ada saja orang masuk Islam di masjid itu. Imam besarnya Samsi Ali, orang Makassar, kecil badannya, bermodalkan Al-Quran, tapi satu-satunya laki-laki di bumi ini yang mampu menumbangkan arogansi, Donald Bebek. Presiden Presiden Amerika digoyang sama Samsi Ali. Sombongnya Donald Trump, keangkuhannya Donald Trump dikalahkan laki-laki kecil dari Sulawesi, suku Kajang, orang Makassar, Samsi Ali, orang Indo. Apa yang dia kerahkan bukan argumentasi politik, bukan argumentasi sains, bukan argumentasi sosio dalam kultur masyarakat Amerika sebagai negara paman Sam yang mampu meruntuhkan arogansi. Donald Bebek bermodalkan Al-Quran. Wa innaka lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Ente ini seketahuan tidak hafal Al-Quran, kalau bilang lil alamin. Makanya umroh ditipu, haji ditipu, ya. Berkumpul kita organisasi Islam, jeruk makan jeruk. Kenapa? Tingkat kemampuan kritis tidak ada. Jaga Waloni ini keliling Indonesia agar satu kerinduan saya, cinta kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menipu umat Islam, ajarkan mereka setiap momen dakwah, cerdaskan umat ini supaya apa? Mereka terlindungi dari kezaliman umat manusia kafir dan munafik.